Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, tuntunan, syarat, dan perasaan malu. Atau dapat diartikan juga, pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyebab pergaulan bebas yang terjadi pada remaja. Saya akan merangkumnya menjadi 8 poin. Penyebab yang pertama yaitu karena kurangnya kesadaran diri remaja atau seseorang terhadap bahaya pergaulan bebas, sehingga remaja tersebut mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kedua, karena kurangnya pengetahuan yang didapat oleh remaja tersebut tentang bahaya pergaulan bebas. Yang ketiga, karena minimnya nilai-nilai keagamaan yang didapat oleh remaja tersebut di lingkungannya. Yang keempat, karena kurangnya perhatian dari orang tua kepada remaja tersebut. Yang kelima, yaitu karena adanya masalah dalam keluarga atau yang biasa dikenal dengan istilah broken home. Yang keenam, yaitu karena pengaruh dari lingkungan sekitar, contohnya teman-teman atau orang-orang lain yang ditemui oleh remaja tersebut di lingkungannya. Yang ketujuh, yaitu karena adanya pengaruh internet atau yang dimana di dalamnya terdapat konten-konten yang tidak baik untuk seorang remaja yang dapat menyebabkan remaja tersebut terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seperti konten pornografi dan konten-konten negatif lainnya. Yang kedelapan, yaitu karena kondisi ekonomi keluarga remaja tersebut yang kurang mendukung, sehingga menyebabkan rendahnya taraf pendidikan yang diterima oleh remaja tersebut. Dampak pergaulan bebas. Dampak yang pertama yaitu adalah terjerumus dalam narkoba. Mungkin dampak ini terdengar klise ya di telinga teman-teman, tapi biar saya jelasin kenapa sih pergaulan bebas itu dapat menjerumuskan kita ke dalam narkoba. Jadi gini, masa remaja itu kan adalah masa-masa di mana kita ini selalu ingin berkelompok. Andai kata kelompok yang kita ikuti ini ternyata kelompok yang tidak benar, yang bisanya cuma nyuruh-nyuruh kita untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, biasanya kayak gini nih udah rentan sama zat terlarang. Dampak yang kedua adalah seks bebas. Pergaulan bebas tanpa pengawasan dapat menjerumuskan kita ke dalam seks bebas. Hal ini dikarenakan rasa penasaran remaja yang terlalu besar untuk mencoba hal-hal yang baru bagi mereka. Mungkin dari teman-teman semua udah pada tahu ya dampak dari seks bebas ini apa. Dampak yang pertama dari seks bebas ini bisa hamil di luar nikah hingga menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV, raja singa, dan gonore. Dampak yang ketiga adalah terhambatnya pendidikan. Kalau sudah asik pasti kayak susah banget ya buat ninggalin tongkrongan, terlebih lagi kalau ada aja bahannya untuk bercengkrama lebih lama lagi. Biasanya kayak gini bisa menghambat kewajiban kita sebagai pelajar untuk terus belajar atau mengerjakan tugas. Walaupun begitu, bisa saja pendidikan kita tidak terhambat asalkan kita bisa membagi waktu antara main dengan kewajiban kita. Lalu, saya Muhammad Andriadi akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pergaulan bebas. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya, kita juga harus tahu mengenai ciri-ciri dari pergaulan bebas agar kita dapat menghindarinya. Ciri-ciri tersebut antara lain, yang pertama, memiliki rasa ingin tahu berlebih pada hal-hal yang bersifat negatif. Contohnya seperti narkoba,
klub malam, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang diinginkan padahal tidak begitu penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan menonton konten pornografi, bahkan paling parahnya sampai melakukan seks bebas. Yang kelima, mengonsumsi alkohol atau minuman keras padahal masih di bawah umur. Yang keenam, terjadinya perubahan signifikan dalam pengendalian emosi, pikiran, serta lingkungan. Yang ketujuh, adanya sifat maupun sikap yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, bertindak melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sekian, terima kasih. Berikut ada 2 contoh dari kasus pergaulan bebas yang ada di Indonesia. Yang pertama terjadi di Banda Aceh pada tanggal 5 Februari 2021. Berita ini dilansir dari detiknews.com dengan judul "Mencuri 18 kali demi narkoba, 6 remaja di Aceh ditangkap". 6 remaja di Banda Aceh ditangkap polisi karena diduga telah melakukan pencurian di 18 lokasi yang berbeda. Para pelaku merencanakan aksi mereka melalui grup WhatsApp. Isi grup WhatsApp tersebut membahas rencana dan hasil dari tindak pidana yang telah mereka lakukan. Motif mereka mencuri untuk membeli narkoba. 3 remaja yang ditangkap masih di bawah umur, sedangkan 3 remaja yang lainnya berusia 19 tahun. Jadi total ada 6 remaja yang terlibat dalam kasus ini. Pelaku diciduk oleh personel Polsek Kuta Alam saat tengah menggelar pesta di bekas Hotel Raja Wali Banda Aceh. Penangkapan pelaku berasal dari penyelidikan polisi yang dilakukan terkait kasus pencurian genset. Polisi kerap mendapat laporan adanya sekelompok remaja yang menggelar pesta sabu di bekas hotel tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menciduk 6 pelaku. Dalam pemeriksaan, mereka disebut mengaku sudah melakukan pencurian di 18 lokasi di Banda Aceh. Mereka ini biasa mencuri di rumah-rumah bedeng yang dibangun kuli bangunan untuk istirahat. Mereka mencuri saat pemilik sedang tidur. Para pelaku beraksi sejak Desember 2020 hingga Januari 2021. Dalam kasus tersebut, polisi juga menciduk seorang pengedar. Salah satu pelaku masih siswa kelas 3 SMP. Mereka banyak beraksi pada 2021. Kalau Desember 2020 hanya di 2 lokasi. Akan memaparkan beberapa cara untuk mengatasi berbagai bentuk pergaulan bebas di Indonesia yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Cara-cara mengatasi pergaulan bebas yaitu 1. Banyak beraktivitas secara positif. 2. Memperbaiki cara pandang. 3. Jujur pada diri sendiri. 4. Banyak membaca buku yang memberi motivasi baik. 5. Mengikuti kegiatan keagamaan, dan masih banyak lagi. Sekarang jika kita perhatikan cara-cara untuk mengatasi pergaulan bebas tersebut, kita dapat mengetahui bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan kita terhadap hal-hal yang baik dan positif dan mengalihkan kita dari hal yang buruk dan negatif, agar kita tidak terpengaruh untuk melakukan pergaulan bebas.